Salam Bapak Ibu, kembali bersama saya Pendeta Zulkarnain Siagian. Izinkan saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, sungguh kami mensyukuri akan kehidupan kami. Kiranya anugerah dan kasih setiamu itulah yang menolong kami dalam mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka Alkitab kita Bapak Ibu dari kitab Ayub pasal 42 ayat 7 sampai 17. Saya akan membacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas, orang teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan dan pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Maka pergilah Elifas, orang teman, Bildad, orang Sua, dan Jofar, orang Naama. Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima, yang kedua Kezia, dan yang ketiga Kerenhapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudari, tema kita yaitu tentang melestarikan kebudayaan. Nah, Bapak Ibu, dalam kitab Ayub ini bagaimana menceritakan tentang penderitaan pribadi yaitu Ayub, bukan suatu penderitaan bangsa. Yaitu bagaimana kebebasan Allah mengizinkan Ayub yang tidak bersalah itu menjalani penderitaan atau mengalami suatu penderitaan. Bapak Ibu, penderitaan itu adalah merupakan bagian daripada pergumulan umat manusia dalam sepanjang masa hingga saat ini di zaman modern ini. Bagaimana penderitaan itu diantaranya adalah apakah karena sakit penyakit, atau karena soal ekonomi sehingga soal kemiskinan, dan apakah karena bencana alam. Tapi Bapak Ibu, penderitaan itu bisa mengakibatkan suatu keluhan, sama seperti Ayub, yaitu ketika dia menderita, dia mengeluh. Dia melihat bahwa Tuhan, Engkau adalah pelindungku, tetapi satu sisi Engkau yang menyebabkanku menderita. Tapi di sini Ayub selanjutnya berserah penuh hanya kepada Tuhan, sehingga dia tidak kehilangan iman. Nah, Bapak Ibu, yang menjadi pertanyaannya, yang sering membuat orang menjadi keliru karena tidak mengerti, apakah ketika engkau
menderita atau saudaramu itu menderita adalah karena dosa-dosamu, atau sudah pasti karena dosa-dosanya maka dia menderita. Atau ketika engkau mengalami penderitaan adalah sudah pasti Tuhan penyebabnya. Nah, Bapak Ibu, jikalau bukan karena engkau berdosa atau Tuhan penyebabnya, lalu apa maksud Tuhan sehingga engkau harus mengalami penderitaan itu? Supaya kita tidak keliru, supaya kita tidak berdiri sebagai hakim, supaya kita tidak menuduh. Mari kita renungkan firman Tuhan, Bapak Ibu. Firman Tuhan ini kalau kita baca di pasal sebelumnya 1-5, bagaimana Ayub adalah digambarkan seorang yang taat, seorang yang jujur, saleh, dan takut akan Tuhan. Dan bahkan digambarkan hartanya melimpah ketika itu, dan dia memiliki banyak budak. Tetapi Tuhan mengizinkan iblis mencobainya, sehingga dia harus mengalami yang namanya penderitaan sakit penyakit, sehingga membuat hartanya habis, lalu keluarganya meninggalkannya, lalu juga sahabat-sahabatnya meninggalkannya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudari, dalam teks ini adalah percakapan antara Allah dengan sahabat-sahabatnya. Bagaimana Allah menghakimi sahabat-sahabat Ayub. Sehingga di sini Allah dikatakan murka kepada mereka. Kenapa sampai Allah murka kepada mereka? Padahal ketika Ayub menderita sakit, mereka adalah sahabat-sahabatnya itu datang dari tempatnya mereka masing-masing, menjenguk Ayub atau membesuk Ayub. Lalu mereka menasehati Ayub. Nah, Bapak Ibu, apa rupanya konsep atau pemikiran sahabat-sahabat Ayub itu sehingga Tuhan menjadi murka kepadanya? Rupanya, Bapak Ibu, mereka katakan kepada Ayub, "Hei Ayub, engkau menderita karena dosa-dosamu." Sehingga di sini Ayub tidak terima tuduhan itu. Malah kemudian Ayub menyalahkan bahwa Tuhanlah penyebabnya. Dan di sini sahabat-sahabatnya membela Tuhan. "Oh bukan, tapi karena dosa-dosamu maka engkau menderita." Bapak, Ibu, dan saudari, di sini malah terlihat bahwa sesungguhnya sahabat-sahabatnya tidak memahami tentang Tuhan. Hanya mereka yaitu memahami soal hikmat tradisional, sebab akibat. Kalau engkau berdosa lalu menderita, itu adalah penyebabnya dosa-dosamu. Artinya engkau menderita karena dosa-dosamu, Bapak Ibu. Itu yang dipahami mereka. Nah, konsep ini juga sempat dipikirkan oleh murid-murid Yesus ketika itu, ketika bertemu dengan orang yang buta. Sehingga bertanyalah murid Yesus kepada Yesus, "Guru, orang yang buta itu apakah karena dosa orang tuanya atau karena dosa dirinya sendiri?" Lalu Yesus menjawab, "Melalui kebutaannya kemuliaan Tuhan dinyatakan." Nah, Bapak, Ibu, dan saudari, sering kita masih mau mencibiri, melecehkan orang yang menderita, menghakimi orang yang menderita, menuduh orang yang menderita. Kita katakan bahwa engkau menderita itu karena dosa-dosamu. Maka ada orang sampai puas ketika ada mungkin lawannya menderita, lalu dia mengatakan, "Itulah karena dosa-dosamu maka engkau menderita." Lalu kemudian apalagi kita dengan tradisi ketika salah satu sahabat kita berduka atau kawan gereja kita berduka atau sakit, kita datang, kita hadir. Lalu kemudian kita memberikan nasihat-nasihat. Hati-hati, Bapak Ibu, sering di sini kita salah. Jangan sampai kita sama memiliki konsep atau pemikiran seperti sahabat-sahabat Ayub tadi. Padahal Ayub mengharapkan kehadiran mereka itu betul-betul menyejukkan. Artinya menyemangati Ayub yang menderita karena sakitnya.
menguatkan Ayub itu yang dia harapkan, bukan menuduh. Tapi Bapak, Ibu, dan saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus, lalu kemudian atas murka Tuhan kepada sahabat-sahabat Ayub, kemudian Tuhan perintahkan kepada mereka, persembahkan korban bakaran, 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan. Lalu jumpailah Ayub, lalu mintalah dia supaya mendoakan kalian, karena doanya lah yang akan kuterima. Kemudian itu dikerjakan para sahabat-sahabat Ayub, sehingga Ayub mendoakan mereka kepada Tuhan. Kemudian Tuhan memulihkan Ayub, Bapak, Ibu, dan saudari. Bagaimana harta Ayub dikembalikan, bahkan tercatat 2 kali lipat dari harta sebelumnya. Sehingga keluarga-keluarganya pun Tuhan kembalikan. Sehingga mereka semua datang kepada Ayub. Dan juga para sahabat-sahabat lamanya juga datang kepada Ayub. Dan juga hubungan mereka, yaitu Ayub dan sahabat-sahabatnya, dipulihkan kembali. Sehingga sahabat-sahabat Ayub tidak jadi menerima murka dari Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara, lalu dalam kehidupan selanjutnya Ayub diberkati dengan umur yang panjang dan menikmati kebahagiaan bersama keturunannya. Sehingga apa rupanya yang mau kita ambil dari pesan teologis ini? Artinya apa? Pesan apa yang mau kita petik dari pesan teologis ini? Bahwa Bapak, Ibu, dan saudari, dalam kehidupan kita, yang apabila engkau menghadapi pergumulan, apakah itu suatu penderitaan, apakah itu karena sakit penyakit yang parah, atau kesulitan hidup sehingga sulit engkau memenuhi kebutuhan hidupmu, atau mungkin karena persoalan rumah tangga yang hampir kandas, hampir hancur, atau karena bencana alam yang sehingga membuatmu susah. Ingatlah Bapak, Ibu, sekalipun ketika engkau lihat tidak ada harapan, bahkan secara logikamu sudah tidak mungkin lagi kebaikan Tuhan itu boleh terjadi, ingatlah, jangan sekali-sekali engkau membatasi kuasa Tuhan dengan pemikiranmu yang terbatas itu. Yakinlah, jikalau Tuhan berkehendak, kebaikanmu itu boleh, kebaikan Tuhan itu boleh terjadi dalam kehidupanmu. Sehingga demikian juga kiranya jangan sekali-sekali kita menghakimi saudara kita oleh karena dia menderita, lalu kita katakan itu karena dosa-dosanya. Penderitaan itu tidaklah pasti dari dosa-dosa seseorang. Karena apa? Karena Tuhan juga mengizinkan orang yang tidak bersalah pun bisa menderita, sama seperti Ayub dalam pengalaman hidupnya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mari kita teladani yang namanya hal yang baik. Artinya hal-hal yang baik selalulah kita pelihara di tengah-tengah kehidupan kita. Mari kita teladani Ayub, yang sekalipun dia menderita, bahkan sempat dia mengeluh, mempersalahkan Tuhan, tapi dia akhirnya mencabut kata-katanya itu. Dia berserah penuh kepada Tuhan karena dia yakin bahwa Tuhan menolongnya. Demikianlah kiranya kita, Bapak, Ibu. Artinya sekalipun kita mengalami penderitaan yang sangat berat, kiranya berserah penuhlah kita hanya kepada Tuhan.
sehingga kita tidak kehilangan iman. Oleh karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jikalau Tuhan berkehendak, hal yang baik itu boleh terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, Bapak Ibu. Dan kiranya janganlah kita menghujat Tuhan, mempersalahkan Tuhan ketika kita mengalami kesusahan atau penderitaan. Tapi yakinilah bahwa kita berserah penuh dan kiranya iman kita tidak hilang. Dan melalui firman Tuhan ini, mari yang baik kita pelihara. Artinya alam ini juga akan Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan. Sehingga kiranya mari kita lestarikan hal-hal yang baik, kebudayaan yang baik, supaya hidup kita benar-benar menikmati kebaikan Tuhan. Oleh karena kita percaya kepada Tuhan, oleh karena kita berpengharapan hanya kepada Tuhan yang mempunyai kehidupan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkaulah yang memberkati firman-Mu, sehingga firman-Mu boleh hidup di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga hidup kami tidak kehilangan iman kami oleh karena pergumulan hidup. Di dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom.